أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلومه في الدارين آمين. Ijtihaduka bima dhamina laka wa tafsiruka bima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka bermula usaha sungguh-sungguhmu bima di dalam segala suatu dhamina yang menjamin ya Allah, yang menanggung ya Allah laka untukmu, wa taksiruka dan lalaimu bima di dalam segala suatu tolaba yang menuntut ya Allah minka darimu, itu dalilun menunjukkan alang timasil basyirati atas butanya mata hati minka darimu. Para sahabat sekalian, kita pada hikmah yang sebelumnya telah diingatkan oleh Mu'tazilah, arif nafsaka minat tadbiri wa maqama bihi ghairuka anka la takum bil nafsik. Istirahatkanlah dirimu, istirahatkanlah jiwamu dari tadbir, dari mengatur-atur urusan dunia. Apa yang selain dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukannya untukmu, kamu jangan melakukannya untuk dirimu sendiri. Di dalam keterangan dari Imam Asy-Syarqawi di bagian akhir keterangan majmu'ah ini, beliau mengatakan bahwa orang yang hidupnya sibuk dengan tadbir itu orang yang sering memayahkan dirinya sendiri, bahkan mendatangkan ta'abun, mendatangkan kepayahan, bahkan azimun yang besar yang belum tentu terjadi. Jadi seperti disebutkan pada bagian akhir keterangan Imam Asy-Syarqawi itu, pada waktu menerangkan fama qoma bi wa angkala takum bilamsik, apa yang selainmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukannya untukmu, maka jangan kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Kenapa demikian? Wa inna ma khatabal murida bidzalika li'annahu idza tawajjaha li hadrati rabbi wastawala bi awrati tariqi wa amalihi ta'attalat alaihi asbabu ma'asyihi bil walibi wa yati syaitanu yuwaswisu lahu wa yasiru yudabiru bi nafsi umuran la yaqahu aktsaruha. Sesungguhnya Imam Ta'ilah beliau berbicara kepada murid. Murid itu orang-orang yang mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah tersebut, karena sesungguhnya apabila seorang murid itu telah menghadap ke hadirat Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sibuk dengan wirid-wirid thariqahnya, sibuk dengan amal-amalnya, maka ia menjadi menganggur atau tidak melakukan sebab-sebab kehidupannya pada umumnya.
Maka datanglah setan dan kemudian membisikkan kepadanya dan menjadikanlah kemudian ia tadbir di dalam dirinya mengenai perkara-perkara yang merupakan perkara yang kebanyakannya malah tidak terjadi. Wa dzalika yusilhu amma huwa bisadadihi, dan itu membuat ia tersibukkan dari apa yang merupakan tanggung jawab di hadapannya. Wa yarji'u amma huwa mutawajjihun lahu, lalu ia kembali dari apa yang menghadap kepadanya. Oleh karena itu disebut oleh Imam Syarqawi wa dawa'u dzalika kasratu dzikri wa riyadati hatta yarji'a anhu syaitan. Obat daripada itu adalah perbanyak zikir, perbanyak riyadhah, sehingga kemudian setan kembali darinya. Wa taslau ar-rahatu min tadbiri, dan hasillah baginya istirahat dari kepayahan tadbir. Nah, walidha qala, dan karena inilah qala berkata ya Imam adalah pada hikmah yang berikutnya ini, untuk kemudian kembali mengingatkan kepada kita ya, ijtihaduka fima dhaminalaka wa taqsiruka fima talaba minka dalilun alam timasil basiratika. Perjuangan sungguh-sungguhmu di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untukmu, dan teledormu, ya, lalaimu di dalam apa yang Allah menuntut darimu, itu adalah dalil petunjuk atas telah butanya mata hati dari dirimu itu. Apa maksudnya? Imam Syarqawi menerangkan, ijtihaduka bermula perjuangan sungguh-sungguhmu bima dalam sesuatu domina yang menjamin, yang menanggung ya Allah laka untukmu. Takafala maksudnya menanggung Allah laka untukmu bihi dengan ma, bahwa dan bermula ya ma takafalallah itu rizki tafadulan, karena anugerah dari Allah wa ihsanan dan kebaikan. Qala telah berfirman ta'ala wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dzalika min ayatnya. Qala telah berfirman ta'ala wa ka'ayyim min dabbatin, dan banyak sekali dari makhluk melata, la tahmilu yang tidak membawa, yang tidak menanggung ya dabbah rizqaha, akan rizkunya dabbah. Allah bermula itu ya rizqu, memberikan rizqu akan dabbah wa iyyakum dan para kaum sekalian ila ghairi dzalika, sampai selain itu minal ayati, dari ayat-ayat. Ijtihaduka fima dominalaka, usaha sungguh-sungguhmu, bahasa sekarangnya totalitasmu di dalam segala sesuatu yang Allah telah menjaminmu. Apa yang dijamin oleh Allah? Ay taqaffalu laka bi wa huwa rizqu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala menjamin untukmu dengannya, yaitu adalah rizki. Rizki dalam hal ini adalah rizki zahiriyah, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan apa? Tafadulan minhu wa ihsanan minhu. Allah menjamin rizki sebagai anugerah atau pemberian dari Allah, dan sebagai ihsan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena misalnya amalan manusia atau karena jasa manusia atau apapun. Jadi asalkan dia itu makhluk Allah, dijamin oleh Allah mendapatkan rizki untuk kehidupannya. Selagi dia masih diberi hidup, selama itu pula ia masih diberi rizki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Banyak sekali dari makhluk melata yang ia tidak membawa rizkinya. Allah yang suka, Allah yang memberikan rizki kepadanya. Jadi kadang-kadang ya manusia itu kalah
iman kepada binatang. Coba cicak, di mana dia kuliahnya? Ada cicak kuliah? Di mana dia kursus? Di mana dia kuliah untuk menghadapi kehidupan dengan segala kebutuhannya? Padahal ya, cicak itu tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Apa makan cicak? Nyamuk. Gimana coba? Tapi kita belum pernah mendengar ya ada berita cicak stres gitu. Terus misalnya protes kepada Allah, kenapa engkau hadirkan hambamu ini jadi cicak, tidak bisa terbang, makanan hambamu ini terbang dulu. Tapi kalau udah rizkinya, nyamuknya mendekati, langsung sabet pakai lidahnya cicak itu. Itu contohnya. Banyak makhluk melata tidak bawa rizkinya, tapi ketemu rezeki pada waktunya. Kita aja umpamanya nih suruh memelihara gajah, bingung kita ngasih makannya. Segede itu badannya. Kalau makan rumput berapa banyak rumput? Lalu pelihara harimau, pelihara singa, pelihara apa? Pelihara buaya, waduh berat sekali itu. Kita aja jarang-jarang makan daging, sementara buaya harus makan daging tiap waktu, gimana? Tapi buktinya buaya hidup sendiri, ya eksis gitu. Itu yang dimaksud dengan wakayi min dabatin la tahmilu rizqaha. Banyak sekali makhluk melata yang ia tidak tanggung rezekinya. Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan juga kepada kamu sekalian. Dan umumnya dabah tersebut tidak pernah punya tabungan. Ya rizki hari ini ya selhari ini, besok rizki yang lain lagi. Nah, untuk hal-hal seperti itu sebetulnya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian sekarang ini ada mungkin protes lah, kenapa kalau dijamin oleh Allah kok ada orang kelaparan? Nah, sebetulnya orang kelaparan itu harusnya tidak kelaparan. Tapi karena sistem kehidupannya tidak islami, akhirnya apa? Rizkinya tertahan di orang lain. Apa sebabnya? Karena Allah menitipkan rezeki orang-orang itu di tangan orang-orang kaya. Wa fi amwalihim haqqul lisaini wal mahrum. Ya, di tangannya, di dalam haknya orang-orang mereka yang kaya raya itu, wa fi amwalihim, di dalam harta mereka orang kaya, hakul lisail mahrum, ada hak milik orang-orang yang minta maupun yang tidak minta, yang masuk dalam asnaf yang berhak mendapatkan zakatnya. Tapi karena sistem hidup yang tidak islami membuat apa? Banyak orang tidak diambil zakatnya. Sebab zakat itu memang tidak ditunggu, tapi diambil. Khudz min ambalihim. Ya. Dikunci. Ini lagi banyak angin. Jadi ambil dari harta mereka. Khudz min ambalihim sodakotan, sebagai sodakah atau sebagai zakat, tutahhiruhum, yang kami itu menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan dengannya kamu menyucikannya. Jadi dijamin oleh Allah. Kalau kemudian ada yang tidak kebagian, nah sistem kehidupannya sebenarnya. Nah sayangnya orang memilih kehidupan sekuler, kapitalis. Kalau dia memilih sistem Islam, insya Allah kalau benar-benar ditegakkan, akan seperti yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kebanyakan orang hidup dalam kekayaan, bayar zakat, mau bagi zakatnya bingung karena mustahiknya itu minim gitu. Jadi untuk masalah rizki dalam hal urusan kebutuhan zahiriyah dijamin oleh Allah. Nah hal seperti ini malah banyak orang yang kemudian totalitas ijtihad ya, untuk mendapatkannya itu sampai mengorbankan segalanya, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Namun di sisi lain dia lalai, wa taksiruka, dan lalaimu fima dalam segala sesuatu tolaba yang menuntut jauh minka darimu, wa dan bumla ma tolaba minka itu al amul amal,
alladzi tatawassalu, yang sampai olehmu bihi dengan amal, adatan di dalam adatnya atau kebiasaannya, ila maulaka kepada Tuhanmu, bin adkarin, yaitu yang berupa zikir-zikir, wassalawatin dan sholat-sholat, waratin dan wirid-wirid, wa'iri dalika dan selain itu, min anwa'in ta'ati dari bermacam-macam ketaatan. Qala telah berfirman ta'ala wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidak menciptakan oleh Tuhan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya beribadah yang mereka jin wal insan ni akan aku. Al-ayata, teruskan oleh makan ayat. Wal matlubu, maka bermula yang dituntut minal muridi dari murid, dari orang yang hendak mendekat dengan Allah, itu asa'yu, usaha. Wal matlubu minal muridi asa'yu fi kutil arwahi. Asa'yu wal matlubu, yang dituntut minal muridi dari murid, orang yang menghendaki dekat dengan Allah, itu asa'yu, usaha. Fi kutil arwahi, di dalam memenuhi kebutuhan pokok ruh-ruh. Wahwa, dan bermula kutul arwah itu dikrul maula atau dikrullah, zikir kepada Allah al-maula. Babi rumah, dan melakukan segala sesuatu yukaribu, yang mendekatkan hamba ilahi kepada Allah al-maula. La kutul asbahi, bukan kebutuhan makanan pokok orang-orang, maksudnya itu anggota-anggota badan. Lianahu, karena sesungguhnya kutul asbah itu qaimun, mendirikan atau melaksanakan bihi dengannya, dengan asa'yu fi kutil asbah ghairuhu, oleh selainnya murid, bahwa dan bermula ghairuhu itu maulahu, Tuhannya murid. Wa taksiruka bima talaba minka, teledormu, lalaimu di dalam apa yang Allah menuntut darimu. Apa yang dituntut oleh Allah? Huwal amalu, yang dituntut oleh Allah itu adalah amal. Maksudnya apa? Seandainya manusia di dunia ini ya tidak kerja apa-apa, tidak usaha apa-apa, dia hidup sehat, tercukupi kebutuhan, maka ia tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan harus kerja atau usaha, tapi yang pasti dituntut adalah beramal. Nah, kalau kemudian kita harus kerja dan usaha karena kita bukan orang-orang tajrid, ya, bukan golongan wali oleh Allah misalnya, yang hidupnya telah diberi kemudahan Allah tanpa terlihat ada upaya zahirnya, maka upaya itu pun menjadi bagian kewajiban kalau diniatkan bagian daripada menjemput rezeki untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga agar diberi kekuatan menjalankan ketaatan. Namun yang pasti dituntut adalah dalam hidup ini kita dituntut beramal. Amal untuk apa? Allati tatawassalu bi adatan ila maulaka. Amal yang pada adat atau kebiasaannya itu akan menyampaikan engkau kepada Tuhanmu. Dunia membuat manusia jauh dari Allah, maka amal ketaatan itulah yang insya Allah ya pada adatnya atau kebiasaannya akan menyampaikan orang itu kepada Allah SWT. Amal apa yang maksud? Min adkarin wassalawatin waratin wilidhalika, yaitu amal-amal yang berupa zikir-zikir, berupa berbagai macam sholat, wirid-wirid, dan selain daripada itu min anwa'i ta'ati, dari berbagai macam ketaatan. Itu yang dituntut manusia itu melaksanakan. Ayatnya sangat masyhur, Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Aku. Al-ayat, teruskan belakangnya. Dari ayat ini maka bisa kita dapatkan kesimpulannya apa? Fal matlubu minal muridi asa'yu fi kutil arwahi,
Yang dituntut dari seorang murid itu kita semua orang yang menghendaki dekat dengan Allah. Kalau dengar kata murid artinya orang yang menghendaki dekat dengan Allah. Yang dituntut dari seorang murid adalah apa? Usaha di dalam memenuhi kebutuhan pokok ruh. Apa kebutuhan ruh itu? Bahwa dzikrul maula wa fi'lu ma yuqribu ilaihi. Kebutuhan roh itu adalah mengingat atau menyebutkan atau zikir kepada Allah Al-Maula, baik itu dengan tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya, terutama tahlil, dan melakukan amal apa saja yang mendekatkan kepada Allah. Itu yang dituntut oleh Allah dari seorang murid atau seorang manusia yang sudah dekat dengan Allah. La kutul asbahi, bukan dituntut dalam urusan kutul asbah. Itu sebenarnya kebutuhan anggota badan, jasad manusia. Kenapa li'annahu qaimun bi ghairuhu? Karena sebetulnya masalah kebutuhan anggota badan itu telah dilakukan atau didirikan oleh selainnya, yaitu oleh Allah Al-Maula. Nah, yang mau dibahas di sini adalah kalau ada orang ya dalam urusan yang Allah menjaminnya, dia begitu bersungguh-sungguh bahkan totalitas dengan segala pengorbanannya, sedangkan untuk sesuatu yang Allah menuntut darinya yaitu amal ibadah dan segala macam bentuk ketaatan, ia malah lalai, dalilun alang timasil basadumika, maka itu adalah dalilun, itu adalah dalil petunjuk alang timasi ay amal basirati, maksudnya atas menjadi butanya ya, pandangan mata hati minka darimu. Jadi kalau ada orang untuk sesuatu yang Allah menuntut, dia malah teledor, yang Allah menjamin malah dia totalitas untuk mengejar atau mengusahakannya, itu adalah dalil petunjuk atas butanya pandangan mata hati darimu atau darinya ya. Apa sih yang disebut dengan basirah? Waya dan bermulai basirah itu ainun, mata fil qalbi, di dalam hati, tudriku wal umur al maknawiyata ya, tudriku yang memahami ya basirah al umur akan perkara-perkara al maknawiyat yang sifatnya maknawi, kama anal basirah sebagai masuknya basor, pandangan mata kepala itu yudriku akan memahami ya basar al-umur akan perkara-perkara al-masusata yang terindra. Jadi kalau ada orang dalam hal yang dijamin, dia malah usahanya luar biasa keras untuk sesuatu yang dituntut malah ia lalai, itu adalah petunjuk atas terhapusnya atau atas butanya mata hatinya. Apa itu mata hati? Mata hati itu ainun bil qalbi, mata yang ada di dalam hati, yang dengannya ya, orang itu bisa mengetahui perkara-perkara yang maknawiyah, perkara-perkara seperti yang ruhiyah, bagaimana ia memahami makna daripada iman Islam dengan syariatnya dan sebagainya, terlebih memahami tentang apa idrok silah bilah, artinya memahami tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada yang namanya al-basar, pandangan mata kepala, dengan pandangan mata kepala itu, dengan basar itu ya, orang akan memahami perkara-perkara yang terindra, yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dirasa oleh lidah, dan diraba dengan telapak tangan dan sebagainya. Itu adalah basar. Nah, kemudian Imam Masyarqawi memberikan penjelasan wa fi ta'birihi, dan di dalam takbir atau ungkapan yang mentelah bil ijtihadi, dengan lafaz al-ijtihad, artinya usaha sungguh-sungguh, itu wa fi ta'birihi bil al-isyaratun, bermulai isyarat, isyaratun bermulai isyarat ila anna talaba rizqi, pada sungguhnya menuntut rezeki atau mencari rezeki min ghairi ijtihadin, dari tanpa bersungguh-sungguh payah, dari kepayahan yang penuh kesungguhan atau kesungguhan yang penuh kepayahan, itulah baksa, tidak ada kejelekan atau keburukan itu wujud bihi, dengan ijtihad ya.
lil muridi bagi seorang murid. Waliyadulun dari menunjukkan ya ijtihad alang timasi basirati atas butanya mata hatinya murid. Di dalam hikmah ini Imam Dailah menggunakan istilah ijtihaduka bima dhaminaka. Ijtihadmu, usaha sungguh-sungguh dan payahmu di dalam apa yang Allah jamin untukmu. Dan kemudian disebutkan teledornya kamu dan teledornya kamu di dalam apa yang Allah menuntut darimu, itu adalah dalil atas butanya pandangan mata hati dari dirimu. Nah, kalimat atau takbirnya Imam Dailah kalimat al-ijtihad itu menunjukkan bahwa mencari rizki atau menjemput rizki tanpa ijtihad, tanpa usaha yang memayahkan itu tidak ada buruknya. Dalam lebih mudah pahamnya itu, kalaupun orang itu kerja dan usaha yang tidak membuat dia lalai ibadahnya, biar dia dagang, biar dia misalnya bertani atau dia bekerja jadi pegawai, tapi ibadahnya tetap lancar, tidak apa-apa. Yang diingatkan itu adalah orang kalau untuk urusan mencari rezeki duniawi totalitas dengan seluruh pengorbanan sampai ibadah dilalaikan. Sementara yang dituntut oleh Allah yaitu ibadah malah dia tidak tunaikan. Nah, ini yang dikritik oleh Imam Dailah. Kalau usaha ya tidak sampai membuat ia payah dan meninggalkan ibadah, itu tidak ada keburukannya dan tidak menunjukkan atas butanya mata hati. Bahkan bisa jadi itu menjadi tariqah juga, sebab ada orang yang ia masuk ke surga itu karena dia bisnis. Bisnis bagaimana? Karena dia menjadi pedagang jujur. At-tajirus shaduq ma'i kahatin fil jannah. Pedagang jujur seperti ini nanti di surga bersama. Begitu dekat ya. Jadi ketika dia berdagang, tapi dagangnya juga menjadi ibadah, bahkan menjadi tarekah, jalan untuk takarub kepada Allah. Ketika para pedagang lain berdusta, yang berbohong, menipu, ia menjadi pedagang jujur. Nah, itu juga menjadi tarekah atau jalan takarub kepada Allah SWT. Lalu yang berikutnya adalah kalau kita ini sudah doa, sudah usaha dengan segala totalitasnya, namun ternyata belum mendapatkan yang kita harapkan, bagaimana? Ini Imam Dailah kemudian mengingatkan, la yakun tahuru amadil ata'i malil hahi bid du'ai mujiban liyasika wa huwa dhaminalakal ijabata bima yahtaruhu laka la bima tahtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. La yakun, jangan jadi tahuru amadil atoi oleh terakhirnya atau tertundanya masa pemberian Allah malil hahi beserta dengan terus menerus doa dalam doa itu mujiban menyebabkan dia singkat terhadap putus asamu, bahwa karena bermula ya Allah itu domina menjamin ya Allah laka untukmu al-ijabah, akan ijabah bima dalam segala sesuatu yahtaru yang memilih ya Allah akan ma laka untukmu la bima tidak di dalam segala sesuatu tahtaru yang memilih olehmu linafsika untuk dirimu wabil bakti dan dalam waktu alladhi yuridu yang menghendaki ya Allah la fil wakti tidak dalam waktu alladhi turidu yang menghendaki olehmu. Kita baca dulu ya apa matan alikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagian atas, ijtihaduka bima dhamina laka wa taqsiruka bima talaba minka. Ijtihaduka bima dhamina laka wa taqsiruka bima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka bima dhamina laka wa taqsiruka bima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Tiga kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka bima dhamina laka wa taqsiruka bima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka
La yakun tahuru amadil atai mal'ahi bid du'ai mujibal ya'sika wa huwa dhamina lakal ijabata. Ya. Bima yahtaru laka la bima tahtaru nafsika wa bil waqti alladhi yuridu la bil waqti alladhi turidu. Ya kali bismillah. Ini bagian dari hikam yang sangat penting karena kita ini tiap hari berdoa, bukan tiap waktu berdoa, yang kurang paham makna ijabah sering sujud kepada Allah. Oleh karena itu Imam Thailam mengingatkan kepada kita la yakun tahuru amadil ata'i malhahi bid du'ai mujiban ya'sika fa huwa dhamina lakal ijabata. Janganlah tertundanya masa pemberian beserta dengan terus menerusnya di dalam doa menjadikan kamu itu putus asa atau menyebabkan kamu itu menjadi putus asa. Kenapa tidak boleh putus asa? Karena Allah menjamin ijabah untukmu. Sebagai firman Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi berdoa itu adalah perintah Allah, kita menjalankannya sebagai ibadah, antu'ahumul ibadah. Ijabah jaminan Allah, itu berbagai sebab itu. Doa adalah perintah Allah, ijabah jaminan Allah. Apa? Ibadah apa? Doa adalah perintah Allah, ijabah adalah jaminan Allah. Ini perlu ditulis di dalam hati kita itu. Coba ya, diikuti baik-baik itu. Doa adalah perintah Allah. Doa adalah perintah Allah. Sedangkan ijabah adalah janji Allah. Jadi kalau kita doa itu ya alhamdulillah bisa doa, berarti kita udah ibadah, menjalankan perintah Allah. Masalah ijabah jaminan Allah. Kalau kita tidak yakin, ya sama juga kita tidak yakin dengan Allah. Namun kita perlu paham bahwa ijabah doa itu seperti ini yang sedang diterangkan Thailand. Allah jamin ijabah untukmu, la bima yahtaru laka la bima tahtaru nafsika. Allah jamin ijabah doa itu di dalam apa yang Allah pilihkan ya untukmu, tidak harus dalam apa yang kamu memilihnya untuk dirimu sendiri. Wa bil waqtil ladzi yuridu la bil waqtil turidu. Dan di dalam waktu yang ia menghendaki, tidak harus dalam waktu yang kamu menghendakinya. Ijabah dijamin Allah, namun dalam bentuk apa ijabah itu terserah Allah. Terus masalah kapan dan waktunya atau kapan waktu dan tempatnya itu juga hak prerogatif Allah. Kita itu punya wewenang atau punya kesempatan untuk berdoa, meminta, silakan sebanyak-banyaknya. Tapi masalah nanti ijabahnya seperti apa, kapan waktunya, serahkan kepada Allah. Dan supaya kita ingat, Allah itu bukan pelayan kita, Allah itu bukan OB kita, Allah itu bukan apa, bukannya
pegawai di kantor kita yang disuruh-suruh semau-maunya, bukan. Allah itulah ilahin nas, malikin nas, Tuhan manusia, raja manusia. Kita ini hambanya, kholqan wa milkan wa amidan, kan gitu. Jadi kalau kita ini sebagai ciptaan Allah, sebagai milik Allah dan hamba Allah, diberi kesempatan berdoa. Inilah yang kita perlu pahami dengan baik. Asy-Syarqawi beliau menerangkan, la yakun, jangan jadi. Taurul amadi ta'ahur amadi ay zamanil aqa, terakhirnya atau terlambatnya masa pemberian Allah. Amad ay zaman waktu. Janganlah layakun, jangan jadi ta'ahur amadil ata'i atau ta'ahur zamanil ata'i, terlambatnya masa pemberian Allah, bita'ahurima, disebabkan terlambatnya segala sesuatu, ya kau yang akan terjadi, ya mafihi, di dalam zaman atau amat, malilahai, beserta dengan terus menerus doa dalam doa, bizawali awsabi basariya, bisebari doanya apa sih, doa apa? Bizawali awsabi basariyatika, dengan hilangnya sifat-sifat kemanusiaanmu, warabil hijabi, dan diangkatnya hijab, diangkatnya tutupan angka darimu, wa usulika, dan sampaimu ila maulaka, kepada Tuhanmu. Itu mujiban, menyebabkan ya'sika, terhadap putus asamu, ai min ijabati doa, maksudnya dari ijabahnya doa, bahwa maka bermula ya Allah itu domina menjamin ya walaka untuk mal ijabah, dengan ijabah, binahwi qolihi, dengan semisal firman Allah, ud'uni astajib lakum, ud'u lakum, sekalian akan aku astajib, maka mengijabah lakum, untuk sekalian, bima, di dalam segala sesuatu, ya taru, yang memilih Allah akan ma laka, untukmu, la bima, tidak dalam sesuatu, ya tahtaru, yang memilih Allah akan ma li nafsi, untuk dirimu sendiri, wabil waktu, dalam waktu, alladhi yuridu, yang mengendaki Allah, la bil waktu, tidak dalam waktu, alladhi turidu, yang menghendaki olehmu. Janganlah terlambatnya masa pemberian Allah, janganlah terlambatnya waktu pemberian Allah disebabkan tertundanya apa yang akan terjadi dalamnya. Kenapa kita mengetahui bahwa itu akan terjadi? Ya karena jaminan dari Allah bahwa doa diijabah. Atau kalau seperti Rasulullah mengalami satu pengalaman spiritual, mana beliau bermimpi dan mimpi Rasulullah hak. Contoh seperti misalnya Rasulullah mimpi menunaikan ibadah umroh dengan para sahabat, yaitu sesuatu yang akan terjadi. Walaupun kemudian pada tahun itu berangkat dari Madinah menuju ke Mekah sampai di Hudaybiyah diberhentikan. Nah, itu yang perlu dipahami, bahwa walaupun tertunda, jangan pernah putus asa. Jaminan dari Allah ijabah doa. Kalau dalam hal ini yang disebut oleh Imam Syarqawi adalah bukan sembarang doa, ya. Kalau doanya para murid atau doanya para sahabat itu doa minta apa sih? Doa di sini saya minta supaya dihilangkan sifat-sifat kemanusiaannya, supaya jangan jadi manusia yang malas belajar, malas ibadah, lemah dalam taat. Ya misalnya kan gitu, kita ini kalau untuk urusan belajar malas sekali, taat lemes, gampang capek. Kalau membaca kitab baru beberapa menit mata sudah berkunang-kunang. Tapi kalau membaca FB, Instagram, atau WA banyak khusus sekali, betul ya? Malam aja tidak tidur-tidur kan? Sampai kesiangan bangunnya, betul begitu? Tidak ada orang ya, betul? Kenapa itu? Nah, karena sifat kemanusiaan itulah basyariah. Makanya orang-orang yang sudah jadi salik atau murid itu doa kepada Allah agar sifat-sifat kemanusiaan seperti itu dihilangkan atau dikurangi. Tapi kok lama doa belum muncul dia, wujudnya itu masih aja dari dulu malas,
lemah, sehingga rasanya berat, letih. Apalagi doanya wa raf'il hijabi anka, dan terangkatnya hijab darimu, sehingga bisa khusyuk kalau sholat, ya khusyuk dalam zikir, bausulika ila maulaka, dan doa, apalagi doa sampaimu kepada Tuhan Allah SWT. Sudah minta dan ilhah, ya doa itu ilhah di sini. Kalau berarti yang ilhah itu terus menerus, jangan cuma sekali dua kali berhenti. Doa itu ya terus mendesak kepada Allah, tidak berhenti minta. Kita sudah minta, sudah ilhah dalam doa minta dihilangkan sifat kemanusiaannya, doa minta diangkat hijab dari dirinya, doa minta supaya usul ilallah. Ternyata sudah berlangsung berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kok belum wujud. Nah, hal seperti ini jangan sampai menjadikan mujibal istiqah, menyebabkan keputusaanmu. Maksudnya mujibal istiqah min ijabah doa. Jangan sampai buat kamu itu putus asa dari ijabah doa. Maksudnya apa? Walaupun kita doanya sudah lama, walaupun kita ini sudah mengusahakannya dengan semaksimal kemampuan yang ada, tapi sampai pada waktu dan tempat yang kita membayangkan akan mendapatkannya, ternyata belum itu juga. Jangan sampai membuatmu putus asa. Kenapa? Bahwa dominal ijabah, karena ya Allah Ta'ala itu menjamin ijabah untukmu, yaitu dengan semisal firman Allah, ud'uni astajib lakum, doalah kamu sekalian pada waktu ijabah kamu sekalian. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi adalah ijabah itu fima dalam segala sesuatu yang memilih Allah akan malak untukmu, la fima tidak dalam segala sesuatu yang memilihmu akan mali nafsi untuk dirimu sendiri, wabil wakti dalam waktu alladhi yuridu yang menghendaki Allah, la fil wakti tidak dalam waktu alladhi turidu yang menghendaki olehmu. Jadi Allah jamin ijabah di dalam apa yang Allah pilihkan ya untukmu, tidak harus di dalam apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Contohnya nih ya, nanti yang para santri ini arba'in, terutama yang paling senior, udah selesai arba'in kan udah waktunya nikah, betul ya kira-kira? Kurang gopak nih, malaikat mengaminkan. Selesai program arba'in, udah bisa baca kitab macam-macam, waktunya nikah, betul? Sekarang udah doa belum? Doa nanti jodohnya begitu atau begini begitu doanya. Ya, misalnya nih contohnya, kira-kira kalau suruh milih, nih calon istrinya dari mana? Jakarta atau luar Jakarta? Misalnya, pilih mana? Ini tidak punya pilihan ya, plan itu udah jelas. Soalnya milihnya nih, misalnya pilih mana? Yang Jakarta atau yang luar Jakarta? Apa? Hah? Luar Jakarta? Kenapa anda mau Jakarta? Hah? Oh gitu. Ternyata ya, takdir Allah nih, jodohnya orang Papua gimana? Ya. Ijabah ada kira-kira? Jadi ijabah gitu. Walaupun bayangannya nikahnya sama orang Jakarta, orang Sunda, atau orang mana yang lain, ternyata takdirnya adalah nikahnya dengan gadis Papua. Ya diijabah oleh Allah. Namun memang perlu merenung lama ini, kenapa takdirnya ke Papua. Pasti nanti ada hikmahnya gitu. Oh ternyata dinikahkan dengan seorang di Papua supaya nanti di sana bisa bangun pondok. Udah ada yang amin lagi. Ngeri ya. Gitu. Tahun sana tanah masih luas. Saya udah pernah khutbah di sana. Diundang seorang pengusaha dari Makassar yang sukses di sana, dia dari Raya mengundang mubalik besar atau yang ada namanya lah, tapi minta untuk khotib Idul Fitri di sana. Nah, masih banyak tuh, tapi ada juga OPM yang direpot, harus jaduk. Nah,
Gitu. Kalau udah minta terus diberi, itu tanda dijabah. Walaupun kadang menurut nalar kita, kok saya mintanya Jakarta kok dikasih Papua, tetap dijabah. Bagaimana misalnya kita enak ya, kalau yang lagi puasa nanti buka puasa dapat apa makanannya apa misalnya itu nasi padang gitu. Ternyata yang datang itu nasi apa namanya warteg, ya tetap ijabah. Karena ijabah itu tidak di dalam apa yang harus maksud tidak di dalam apa yang kamu pilih, tidak, tapi apa yang kamu pilih itu dirimu, tidak harus dalam apa yang kamu pilih dirimu sendiri. Itu dalam segi bentuknya ya. Dan yang kedua, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi yuridu, dan di dalam waktu yang ia kehendaki, tidak harus dalam waktu yang kamu menghendaki. Orang menghendakinya sekarang, Allah menghendaki besok, ya besok, tapi tetap ijabah. Faqad yakunu, maka terkadang ada al-ijabu oleh hijab, oleh keterhalangan al-murid di atas murid itu harus lebih baik lahu bagi murid liyajtahidah, supaya bersungguh-sungguh yang murid bila amali dalam amal-amal, wa yaduma, dan supaya terus menerus boleh takutnya murid min maulahu, dari Tuhannya murid. Lakin syaitan, akan tetapi setan itu rubama anta, terkadang datang ya setan kepada murid. Waqala, dan berkata ya setan lahu kepada murid, lau kunta, kalau ada olehmu itu min ahli iradati, termasuk ahli kehendak Allah, la ajaba, maka sungguh ijabah ya wakakan, wala ajaba, maka sungguh ijabah kau maulah kau oleh Tuhanmu, wa ajala, dan menghilangkan ya Allah sopa basariyatik, akan sifat-sifat kemanusiaanmu, wa asolah, dan hasilaka bagimu maksud juga oleh maksudmu, wa jahila, dan tidak mengetahui ya murid anna ada ijabati, akan sesungguhnya ketiadaan mengijabahnya Allah itu qad yakunu, terkadang ada ya adam ijabati, itu hal lebih baik lahu bagi murid. Wa qad takunu, dan terkadang ada basiriyatul, sifat kemanusiaan yang murid itu walidatan tebal, wala tangqatu, maka tidak putus ya basiriyatuhu bila ma'amuddatin, kecuali dengan kecuali setelah masa tawilatin yang panjang, wama, dan segala sesuatu yang melakukan yang murid dengan minal mujahadati, dari mujahadah, mencurahkan seluruhnya, mencurahkan seluruh kemampuan mujahadah itu, wariyadati, dan latihan-latihan ya. Riyadhah itu kalau maknanya tahdhibul akhlak ya, wal khalwatu lil ibadah. Jadi riyadhah itu artinya setelah melatih diri untuk berakhlak mulia dan beribadah, itu intinya riyadhah, latihan membina diri dalam kemuliaan akhlak dan ibadah yang baik. Layuf itu yang tidak beri faedah, dalika akan itu mujahadah wa riyadhah ya. Maksudnya layuf itu dalika bidalkan mudati, layuf itu dan terberikan faedah, dalika itu akan untuk menghilangkan seluruh kemanusiaan dan seterusnya itu. Dalika oleh itu mujahadah wa riyadhah fitil kalmudati, di dalam masa itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin ijabah doa para hambanya di dalam apa yang Allah pilihkan, yaitu untukmu, tidak harus di dalam apa yang kamu pilih untuk diri sendiri, ya. Tidak harus dalam apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri, juga dalam waktu yang ia kehendaki, tidak harus dalam waktu yang kamu menghendakinya. Kenapa demikian? Faqad yakunul hijabu 'alal muridi khairan lahu. Terkadang ya, terhijabnya seorang murid, terkadang keberadaan hijab pada diri sang murid itu lebih baik baginya. Dalam sementara waktu murid masih terhijab, itu kadang lebih baik. Untuk apa? Liyajtahida bil amali, supaya ia terus berijtihad, curahkan seluruh daya dan kemampuan untuk beramal yang terbaik. Wa yaduma haufuhu man min maulahu, dan supaya apa? Dan supaya terus-menerus rasa takutnya seorang murid tersebut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang itu
terus menerus dia beribadah, terus menerus takut kepada Allah, itu berarti sudah memasuki pangkat yang tiada bandingannya. Sebab orang yang terus menerus takut kepada Allah itu berarti golongan ulama. Innama yasyaallaha min ibadil ulama. Sungguhnya yang senantiasa takut kepada Allah dari para hambanya adalah ulama. Nah, itu di antara hikmah bahwa terkadang orang itu ditunda ya mendapatkan apa yang dia minta karena ada hikmah yang lebih baik baginya supaya terus ijtihad di dalam amal dan supaya terus menerus takut kepada Allah. Lakini syaitan rubama atalahu, akan tetapi terkadang setan mendatanginya. Wa qala lahu, lalu setan berkata kepadanya, lau kunta min al-iradati la ajabaka maulaka. Kalau saja kamu itu termasuk orang yang ahli iradah yang dikehendaki oleh Allah, maka sungguh Tuhanmu telah mengijabah engkau. Ba'azala awsaba basaratika, dan Allah telah menghilangkan sifat kemanusiaanmu. Wasalaka maksuduka, dan telah hasil bagimu maksudmu. Itu bisikan setan demikian. Daya setan mengatakan apa? Kalau kamu sudah doa, sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan tahunan, kok belum diberi, ya memang kamu itu bukan liroda. Kamu memang tidak ada takdirnya untuk diijabah, itu kira begitu. Ya kalau memang kamu diijabah, ya sekarang kamu sudah diangkat sifat kemanusiaannya, sudah menjadi orang yang tekun ibadah kepada Allah dan menikmati taat kepada Allah. Kamu itu berarti tidak ada potongan, gitu. Kamu itu bukan yang ditakdirkan Allah mendapatkan anugerah menjadi ahlullah sedikit. Wa jahila an adama ijabati qad yakunu haran lahu. Dan karena bisikan itu membuat apa seorang murid yang tidak tahu sesungguhnya ketiadaan ijabahnya Allah pada waktu itu ya, itu justru ya adalah kebaikan baginya. Nah, itu hikmah pertama. Ada lain apa lagi? Waqad takunu, dan terkadang ada basyariatul sifat kemanusiaannya murid itu walidun tebal wala tangqati, maka tidak putus ya basyariatu illa ba'da muddatin, kecuali setelah masa kewilatan yang panjang. Wa madana saja ada yang melakukan yang murid dengan minal mujahadati, dari mujahadah wariyati dari riyadhat, itu la yufidu, tidak memberi faedah. Ya ma'ata, ya dari kakan itu madakakan itu raful hijab dan sebagainya fitil kal muddati, di dalam masa itu. Yang kedua yang perlu kita cermati adalah terkadang ada sifat kemanusiaan seseorang itu begitu tebalnya sehingga sifat kemanusiaan tidak bisa diputus setelah waktu yang panjang, dan tidak bisa diputus setelah apa yang orang itu melakukan mujahadah dan riyadhah. Jadi semua itu belum memberi faedah pada masa itu. Kalau cuman bisanya sepekan, sebulan, setahun, padahal masih butuh lagi tambahan waktu, gitu maksudnya. Maka jalan terus, jangan berhenti. Doanya jalan terus, jalan terus. Waqad sabah, dan terkadang waqad sabah, dan sungguh menyerupakan ba'dul arifin, sebagian orang-orang ma'rifat, atau bi'ata, akan tabiat bi'ardin, dengan tanah atau bumi dati saukin, yang memiliki duri. Waqad yakul, maka sungguh terkadang ada asyauku oleh duri itu golidon, ya, golidon tebal atau keras, katiran yang banyak, lah yang tidak putus, ya syauk ila ba'da muddatin, setelah masa wa mu'anatin, dan kesusahan atau kepayahan tamatin, yang sempurna. Pada wayakun waqat yakun, dan terkadang ada ya syauk itu qalilan, sedikit, dhaifan, lemah, adna syai'in, yang bermula sedikitnya sesuatu atau bawahnya sesuatu, itu yuzilu, menghilangkan di adna syai'u akan syauk, ya. Berkata-kata, dan itu seperti itu awsapun nuwusi, bermula sifat-sifatnya nafsu-nafsu. Watakunu, terkadang ada ya awsapuhu itu khabithatan, buruk, kasiratan yang banyak, patah tajum, maka butuh
ya ausabun nufus ila muddatin, kepada masa tawilatan yang panjang, wasidati muhanatin, dan kerasnya kepayahan fi qadiyah di dalam memutuskan nufus. Yang berikutnya, sebagian daripada ahli marifat waqad sabbaha ba'dul arifina at-tabi'ata bi ardidati syauqin. Sebagian ilmu marifat, beliau itu menyerupakan tabiat itu dengan bumi atau tanah yang memiliki duri. Jadi ada tanah yang ada durinya. Faqad yakunu asyauqu walidan katsiran la yanqatu ila ba'da muddatin wa mu'anatin tamatin. Terkadang ada duri itu ya besar atau tebal, keras, banyak lagi jumlahnya, yang tidak bisa putus kecuali setelah masa yang lama dan kepayahan yang sempurna. Jadi nyabutnya susah. Itu ada tabiat manusia yang seperti itu. Kenapa kita nih sudah masuk pondok itu kadang masih susah diatur? Berarti durinya itu besar, ya, keras, banyak lagi. Nyabutnya itu perlu perjuangan. Tapi orang-orang seperti ini, kalau nanti duri-durinya udah kecabut semua, bisa menjadi orang yang hebat. Ada santri ya, yang dulu zaman nyantrinya itu bahkan sampai membuat pengurus itu memberi sanksi dikeluarkan karena udah membuat pusing ya pengurus pondok. Tapi pengasuhnya masih memberikan kesempatan, ya jangan dulu, biar siapa tahu ada takdir Allah dia jadi baik, orang baik. Dan ternyata benar, dia masih diberi kesempatan untuk belajar sambil membina diri, dan sekarang dia jadi pengusaha. Dan karena dia merasa hidupnya itu terarahkan pada waktu mondok, ya sekarang jadi donatur pesantren. Itu contohnya. Dari santri yang pada waktu nyantri itu jadi biang kerok ibarat sampai pengurus mengeluarkan dia, tapi ternyata takdir hidupnya apa? Dia lihat jadi orang yang diberi jalan rezeki yang luas, ya. Udah umroh dengan anak dan istrinya, juga telah mengumrohkan atau menghajikan orang tuanya, dan menjadi donatur di pondok yang mana dulu pernah dia dididik. Nah, coba kalau pada waktu itu pengasuhnya tidak sabaran, benar diusir jadi gelandangan atau jadi preman, Pak, hancur. Memang ada yang orang itu untuk menjadi baik perlu waktu lebih lama. Sebab apa? Ibarat tabiat itu memang ada tabiat buruknya banyak yang harus dicabut satu persatu. Ya, makanya sebagian ulama ahli marifat memberikan suatu gambaran, ada tabiat itu yang digambarkan seperti bumi yang punya duri, yang durinya itu udah tebal, besar, banyak, tidak bisa diputuskan atau dibersihkan itu kecuali setelah waktu yang lama dan kepayahan yang sempurna. Namun ada juga yang ibarat bumi itu dia durinya sedikit, udah itu kecil atau lemah, yang usaha yang kecil aja, usaha yang rendah saja sudah bisa menghilangkannya. Kadzalika ausmun husn, dan seperti itulah sifat daripada jiwa-jiwa manusia. Fatakunu habisatan katsiratan fatahtaju ila muddatin tawilatin wasiddatin mu'anatin biqadiyah. Ya, terkadang ada juga tuh jiwa manusia itu yang dia buruknya banyak, maka butuh kepada masa yang panjang serta kepayahan yang serta kerasnya kepayahan di dalam memutuskan sifat-sifat kejiwaan yang buruk itu. Namun ya faidah hasolah, maka bila telah hasil al-maksudullah, maksud itu tujuan, walau fi akhiri nafasin, walaupun di dalam akhir nafas, min umrihi, dari umurnya misalnya umurnya sahas, umurnya seseorang atau umurnya seorang murid, karena maka ada ya husulul atau karena maka ada ya husulul maksud, itu gua bermula ya husul maksud itu al-ghayata al-quswa, itu al-ghayat al-quswa, akhir daripada tujuan. Wakana, dan ada malas kalau itu taiba yang payah yang murid di dalam ma itu hakiran,
remeh binisbati dengan menghubungkan lidzalika kepada itu khusul maksud, bahwa takunu dan terkadang ada ghairu dzalika oleh selain itu, fala tataju maka tidak butuh dia ghairu dzalik ya ila atwa ila tuli muddatin pada lamanya masa wa kasrati mu'anatin dan banyaknya kesusahpayaan. Para sahabat sekalian, kita perlu catat baik-baik bagian akhir kata Imam Syarwini. Fa idza hasala al-maqsudu walau fi akhiri nafasin min umrihi kana huwal ghayatul uswa. Apabila telah hasil maksud, walaupun hasilnya itu dalam akhir nafas daripada seorang hamba Allah, seorang murid menjelang mati, pada seperti yang tadi pada seorang pemuda Yogi yang ia baru menerima hidayah setelah didakwai Rasul bertahun-tahun belum hasil, namun di ujung hidupnya sebelum mati dia kemudian mendapatkan hidayah Allah, dia bersyahadat, terus hanya mati dan seorang muslim, seorang mukmin, maka itu yang disebut dengan ghayatul uswa, akhir tujuan ya, akhir tujuan yang tidak ada akhir lagi, sudah puncak daripada tujuan itu. Maka wa kana mataiba bi khakiran binisbati lidzalik, kalau sudah tercapai tujuannya, maka segala kepayahan yang telah dilalui itu diremeh, dihubungkan atau dibandingkan dengan hasilnya maksud tersebut. Ini ada yang manusia yang seperti itu, dia akan jadi baik setelah proses yang panjang dan usaha yang penuh kepayahan. Namun waqad takunu ghairu dzalika, terkadang ada sifat manusia itu yang tidak seperti itu. Dia ibarat memang dari lahir udah baik, kalau ada keburukan sedikit, fala tahtaju ila tuli muddatin mu'anatin, maka tidak butuh ya, fala tahtaju maka tidak butuh ya adatun atau sifatun ya, sifat daripada manusia yang baik itu kepada panjangnya masa dan banyaknya kepayahan dalam upaya memperbaikinya. Semoga kita semuanya adalah orang-orang kita Allah SWT dengan sifat-sifat kemanusiaan yang baik, sehingga mudah untuk dididik menjadi orang-orang yang aqrab ilallah, dekat dengan Allah SWT, dekat dengan rahmat dan berkah serta ridhonya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab.